Shalom bagi saudara-saudari yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan lonceng, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat memahami kebenaran-Mu, dan ampunkan kami juga untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Saya bacakan untuk kita. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita adalah mengasihi musuh. Sebenarnya hal yang paling baik menjadi contoh dan satu hal yang sangat nyata bagaimana mengasihi musuh, bagaimana mengasihi orang yang menganiaya kita, itu boleh terlihat dalam apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia di kayu salib. Ketika dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah satu contoh yang nyata bagaimana kita harus berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Dan bagian ini, Matius pasal 5 ini, mulai dari ayat 17 sampai pada bagian yang kita baca tadi, adalah bagian di mana Yesus mengajarkan bagaimana orang Kristen atau orang percaya dengan hukum Taurat. Pada bagian awal Yesus telah mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kemudian dia mengatakan bahwa tak satu pun yang akan ditiadakan dari hukum Taurat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dia juga mengatakan bahwa hukum Taurat itu jangan ditambah dan jangan dikurangi. Bahwa semuanya harus diajarkan. Tetapi saudaraku, apa yang kita baca pada bagian ini, ketika dia berkata, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu, itu telah diajarkan oleh para rabi pada waktu itu. Dan ahli Taurat, orang Farisi telah menerapkannya dengan begitu ketat. Sebenarnya itu adalah suatu kutipan yang telah dirubah, atau suatu penafsiran yang telah berbeda dengan apa yang ditemukan dalam Torah atau hukum. Yang kita boleh temukan dalam Imamat pasal 19 ayat 18, dikatakan begini, sebagai dasar dari kutipan itu. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi para rabi pada waktu itu telah menghapus kata kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kemudian mereka menggantinya dengan berkata, bencilah musuhmu. Dan itulah sebabnya Yesus berkata bahwa aku mengatakan kepadamu, kasihilah sama manusia, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus saudara, di sini Yesus hendak mengembalikan kepada yang sebenarnya. Bukan Yesus untuk mengubah atau mengurangi dari hukum Taurat atau dari Torah itu, tapi ingin mengembalikan bahwa apa yang dikatakan Torah itu yang sesungguhnya, yaitu untuk mengasihi sama manusia. Namanya manusia, baik itu adalah musuh kita, orang yang peduli dengan kita, atau bahkan orang yang menganiaya kita, kita perlu mengasihi mereka. Kita diperintahkan untuk mengasihi mereka. Dan penekanannya yang paling dalam di sini adalah bahwa dikatakan, kasihilah mereka dan berdoalah bagi mereka. Charles Spurgeon yang sering sekali dikatakan sebagai the Prince of Preacher, yaitu pangeran dari para pengkhotbah, dikatakan bahwa membenci musuh yang diajarkan para rabi, yang juga dipraktekkan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu adalah suatu benalu yang ditaruhkan kepada hukum Tuhan. Benalu yang ditaruhkan kepada hukum yang suci yang datang dari Tuhan. Sehingga dengan demikian merusakkan
inti dari hukum itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus tidak ingin kita menjadi orang-orang yang hanya peduli kepada orang yang baik kepada kita, hanya mendoakan orang yang baik kepada kita, tetapi tidak mendoakan orang yang jahat atau orang yang berdosa. Bukan berarti kita mencintai dosa, bukan berarti kita mengasihi dosa. Kita mengasihi orang yang berdosa, tapi kita membenci perbuatannya, kita membenci dosanya, bukan orangnya. Lalu bagaimana caranya untuk mempraktekkan hal yang demikian? Berdoalah bagi mereka. Apakah kita sudah pernah berdoa bagi orang supaya orang bertobat, supaya orang meninggalkan perbuatannya yang jahat? Saya yakin kita sudah pernah melakukannya. Dan itu adalah salah satu cara menggenapi ayat ini, yaitu berdoa bagi orang-orang yang berbuat jahat atau bahkan yang menganiaya kamu. Dan dengan demikian, firman Tuhan selanjutnya pada bagian dikatakan, engkau seperti anak-anak Tuhan, engkau menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Mengapa? Karena Bapa yang di surga itu, Bapa yang menciptakan terang, memberikan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sama-sama halnya seperti Yesus Kristus yang telah mengasihi saudara dan juga mengasihi saya, mengasihi dunia, bahkan dunia yang berdosa ini. Dan sebelum kita menjadi orang percaya, kita adalah orang yang paling banyak berdosa, kita melakukan banyak kejahatan, tapi Dia mengasihi kita. Dia rela mati bagi kita. Tuhan mengajarkan kita juga untuk kita juga mengasihi seperti Kristus mengasihi, bahkan mengasihi orang yang telah berbuat jahat, orang yang telah menganiaya kita, saudara yang terkasih nama Tuhan. Dikatakan pada bagian ini, yaitu ayat selanjutnya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara terkasih nama Tuhan, bagi orang Yahudi, pemungut cukai dianggap sebagai orang yang paling munafik. Tetapi mereka juga ternyata mengasihi sama pemungut cukai. Lalu apa bedanya kita dengan orang-orang munafik? Kalau kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, itulah yang Yesus katakan, bahwa ternyata kita harus lebih baik daripada orang-orang yang jahat. Orang yang jahat ketika bertemu dengan orang yang jahat, perampok bertemu dengan perampok, ketika mereka saling bertanya, berapa yang kamu dapat? Jika seorang berkata, saya dapat sekian, sangat sedikit, atau bahkan tidak dapat apa-apa, mereka saling berbagi hasil rampokan. Sebagai bukti bahwa mereka baik sama baik. Nah, mereka baik dengan mereka yang sama-sama merampok, sama-sama perampok itu. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi sama seperti mereka. Kita harus memiliki kualitas iman dan kualitas praktek hidup yang lebih baik daripada ahli Taurat, yang lebih baik daripada penjahat, yang lebih baik daripada orang-orang dunia ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kita dan juga mengasihi musuh kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan, bahwa kami harus menjadi orang yang lebih baik daripada orang-orang dunia yang hanya mengasihi sesamanya, yang hanya mengasihi orang yang baik pada mereka. Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami untuk boleh kami juga mengasihi orang-orang yang jahat, orang-orang yang menganiaya kami, orang-orang yang telah berbuat curang, orang-orang yang telah mengganggu ketentraman kami. Kami berdoa biarlah Tuhan ampuni mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan memulihkan mereka, biarlah mereka juga menemukan kebenaran dalam Kristus Tuhan, biarlah mereka bertobat, percaya juru selamat mereka, dan ubahkanlah hidup mereka. Tolonglah mereka ya Allah kami. Kami berdoa juga ya Allah bagi saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Jangan biarkan ada akar pahit di antara hati mereka. Ketika mereka mendapatkan kekecewaan dari siapapun, biarlah Engkau menjamah mengubahkan mereka. Yang sakit biarlah Tuhan menyembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan menguatkan mereka. Yang berkekurangan Tuhan mencukupkan mereka. Dan Tuhan, pelihara lindungi kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi alat Tuhan, mengasihi siapapun, mengasihi sama manusia, bahkan musuh-musuh kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.